Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار اللهم ارحمنا بالقرآن ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik fi Ustaz Wahid Hashim ala qiraatihi. Alhamdulillah, semoga melalui lantunan ayat suci Al-Quran tadi bisa memberkahi kehidupan kita dan serta insya Allah kita yang mendengarkan menjadi salah satu timbangan amal kebaikan yang mana Al-Quran akan menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu diketahui bahwa Ustadz Wahid Hashim ini adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Betul ya Ustadz Wahid? Masya Allah. Ayo Mustawa, Ustaz. Semester berapa sekarang, Ustaz? Semester berapa, Ustaz? Sudah lulus, Ustaz. Lagi masa pengabdian. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang lagi mengabdi ya, Ustaz. Ustaz, kalau boleh tahu sekarang pengabdian di mana, Ustaz? Di Akademi Dakwah Indonesia Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi kepada para seluruh sahabat-sahabat Lasnas Dewan Dakwah Islamiyah dan seluruh kaum muslimin, para donatur, salah satu qori kita, Ustadz Wahid Hashim ini adalah salah satu alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, yang mana beliau ini sekarang sedang pengabdian di Akademi Dakwah Indonesia Jakarta Timur, yang memang Akademi Dakwah Indonesia ini merupakan salah satu tugas ya para dai, di mana nanti para dai itu ada dua kewajiban. Selain nanti berdakwah di pedalaman, juga ada yang memang bertugas untuk mengkaderisasi calon-calon dai yang akan kita jadikan mereka dai, insyaallah taala. Dan Ustadz Wahid Hashim ini adalah merupakan salah satu mahasiswa yang sudah lulus dan ditugaskan oleh Dewan Dakwah untuk pada kaderisasi calon-calon dai yang akan dikuliahkan selama kurang lebih 2 tahun, dan mereka beasiswa semuanya, Masya Allah. Ya, selama 2 tahun mereka asrama, kemudian selama di asrama juga mereka punya kewajiban menghafalkan minimal 4 juz, kemudian 100 hadis pilihan dan 90 perkataan ulama. Ya, itulah salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki dai-dai melalui Akademi Dakwah Indonesia. Ya, dan nanti kita juga akan sama-sama mengetahui dai-dai lain yang ditugaskan di pedalaman seperti Ustadz Mahmud ini nanti insya Allah. Ya, jadi itu sedikit perkenalan ya tentang Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Memang dari tahun 1997 fokus yaitu mengirimkan dai-dai ke pedalaman. Thayyib. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada pemutaran film, ya, kegiatan dakwah Ustadz Mahmud yang insya Allah nanti akan ditayangkan sebentar lagi. Ya, kita tahu bahwa Ustadz Mahmud ini adalah salah satu dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang juga merupakan alumni
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, dan setelah beliau selesai, beliau ditugaskan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ya, di pedalaman, dan beginilah kurang lebih kondisi masyarakat di mana Ustadz Mahmud bertugas. Sebuah harapan hiasi hari demi hari. Harapan itu adalah warna yang menyinari kehidupan. Laksana pelangi di sore hari, ditemani sinar sang mentari. Harapan itu bermula dari hal-hal kecil, sebuah kota kecil yang penuh makna, tersimpan dalam memori kehidupan setiap insan. Cinta kami mengabdikan diri di jalan dakwah, mengalahkan segalanya. Rasa capek, lelah, letih itu tidak pernah dirasakan. Kehilangan waktu bersama keluarga tercinta untuk mengajar di daerah terpencil, menyeberangi lautan, naik turun gunung, memasuki hutan, itu menjadi makan minum sehari-hari untuk mewujudkan generasi yang ideal. Membiarkan kekuatan tergerus oleh langkah-langkah kecil yang menembus impian. Membagi sedikit ilmu untuk sedikit menghilangkan dahaga ilmu. Perubahan sebuah panggilan jiwa untuk melayani sesama. Saya akhirnya berpikir, saya harus tetap ada di sini, meraih kemuliaan hidup melalui pengorbanan. Masa depan bangsa dan umat ada di tangan para dai dan guru. Jangan takut melangkah, pundak-pundak harapan harus dihidupkan agar kita terus bergerak mencari sebuah arti kehidupan. Baik, Masya Allah. Allah yubarik fi Ustadz Mahmud. Tadi kita sama-sama menyaksikan bagaimana kisah dakwah Ustadz Mahmud ya melalui tayangan video. Ustadz Mahmud ini perlu diketahui oleh seluruh peserta Zoom pada sore ini. Beliau ditugaskan di Mentawai. Ya, memang Mentawai ini adalah salah satu daerah yang menjadi binaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, di mana setiap tahun dari Dewan Dakwah tidak pernah putus mengirimkan dai-dai terbaiknya. Dan di antara dai-dai itu adalah Ustadz Mahmud, yang ketika beliau ditugaskan oleh Dewan Dakwah, banyak sekali beliau mendapati ujian. Ya, di antaranya bagaimana Ustadz Mahmud ketika tiba di sana ditodong oleh senapan angin. Beliau diancam. Apabila beliau terus melanjutkan dakwahnya, maka sesuatu yang berbahaya akan menimpa Ustadz Mahmud. Tetapi Ustadz Mahmud yakin bahwa beliau tidak sendiri, beliau punya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullu wa taqilni la nafsi tarfata'inin. Yang mana doa itu sering dipanjatkan ketika kondisi-kondisi tertentu yang memang mengingatkan kita bahwa khususnya Ustadz Mahmud pada saat berdakwah di sana, bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya sendirian. Ustadz Mahmud ya ketika berada di Mentawai, beliau membina para mu'alaf ya di desa sana. Kita tahu bahwa sesungguhnya yang tersulit dalam berdakwah itu bukanlah sebuah pergerakan awal, yaitu ketika memulai dakwah, tetapi yang tersulit adalah bagaimana membina mereka, menetap di sana, membersamai mereka. Ya, dan kita insya Allah akan mengetahui sama-sama bagaimana Ustadz Mahmud ketika berada di Mentawai, seperti apa kegiatan dakwahnya insya Allah. Baik, Ustadz Mahmud sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bagaimana kabarnya Ustadz Mahmud? Alhamdulillah baik. Ini suara kedengaran Ustadz Muhammad Fadli. Alhamdulillah jelas suaranya. Masya Allah.
Ini lagi di Baik, Muara Ustaz Siberut, Mahmud. di Siberut Selatan, Mentawai. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz. Iya, Ustadz, bagaimana Ustadz dan keluarga sampai saat ini kondisinya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah baik, di keberkahan Ramadan ini terus Allah berikan keberkahan di Mentawai, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu Terus fiik. dingin, Iya, terus berkah, Masya Allah. Sampai sekarang apalagi malam 25 sekarang kalau salah nak. Kita tarawih Insya Allah. malam 25 ya. Masya Allah. Nah, ini kita udah gak sabar nih Ustadz Mahmud nih. Ya, para sahabat-sahabat Lasnas Dewan Dakwah, kemudian para seluruh donatur dan juga kaum muslimin pengen mendengarkan dan menyimak bagaimana perjalanan Ustadz Mahmud selama berdakwah di Mentawai. Karena kami perlu tahu nih, apakah memang ketika ada di antara masyarakat bertanya, kenapa sih harus jauh-jauh dakwah ke pedalaman gitu kan? Nah Ustadz, barangkali Ustadz kan nanti bisa ngasih tahu apa sih urgensi atau keutamaan dakwah di pedalaman dan kenapa Dewan Dakwah Islam Indonesia mengambil peran itu. Dan insya Allah sebagai salah satu dai Dewan Dakwah, Ustadz Mahmud akan memberitahu kami semuanya seperti apa sih berdakwah di sana. Insya Allah ya Ustadz ya. Insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, insya Allah kita mulai dengan beberapa pertanyaan Ustadz. Ini di antara pertanyaan-pertanyaannya, Masya Allah Ustadz. Yang pertama adalah Ustadz Mahmud. Silakan Ustadz. Daerah sebaran dakwah Ustadz Mahmud itu di titik mana saja Ustadz kira-kira? Karena kan Mentawai ini luas ya, betul Ustadz ya? Betul. Ya. Bagaimana Ustadz bisa menyebarkan dakwah di Mentawai sana Ustadz? Di titik-titik mana saja boleh kami tahu Ustadz? Fadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Oke, para mujahid dakwah, para bapak kami Dewan Dakwah, saudara kami di Lasnas Dewan Dakwah dan para hadirin dan menyaksikan para donatur dan kaum muslimin dimanapun berada. Saya alumni 2011 ya. Saya akan cerita tentang masalah setelah saya tamat sekolah ya. Alumni 2011 di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Ya, namanya sekolah dakwah kita di Dewan Dakwah ada pendidikan, kita harus wajib mengabdi setahun. Ya, saya ketika itu teman-teman banyak yang macam-macam di daerah, ada yang diutus di Papua, Sulawesi, dan macam-macam. Saya kena di Mentawai, lebih tepatnya di Siberut Selatan. Kalau kita dari Jakarta itu kita ke Sumbar dulu, ke Padang. Nah, di situ ada kantor Dewan Dakwah kita di Sri Kuting Air Tawar dekat sama Universitas Negeri Padang. Nah, di situ juga ada perkumpulan ibu-ibu. Nah, baru kita menentukan hari mau pergi ke Mentawai. Itu kalau sekarang sudah ada dua transportasi, ada Mentawai Fest sama kapal SDP. Ya. Kalau pakai kapal SDP itu hari Jumat sore berangkat setelah maghrib sampai sebelum subuh. Kurang lebih sekitar 10 atau 11 jam. Nah, kalau pakai Mentawai Fest paling cepat 4 jam. Itu pagi setelah subuh pergi sampai siang. Kalau kita mau pergi. Nah, saya kena waktu itu ketika mengabdi tahun 2011, saya mengabdi di desa paling pedalaman juga, di Desa Madobak. Nah, mau menempuh ke situ, setelah sampai kita di Kecamatan Siberut, kita naik lagi pompong, tidak ada kendaraan lain waktu itu. Kalau sekarang kan sudah bisa pakai motor, pakai pompong. Itu durasi perjalanannya kurang lebih 5 atau 6 jam. Pakai pompong, pakai sampan kecil, menyisiri sungai, hutan, baru sampai kita ke tempat. Nah, sampai saya tempat itu dari gonggong sama anjing. Saya juga paling takut juga sama anjing nih. 10 anjing atau berapa aja yang menggonggong.
Nah, jadi kata saya, Masya Allah, ini tempat ini dahsyat lah. Intinya di situ memang kita sangat minoritas, kita sedikit jumlahnya. Di situ kawasan Kristen. Alhamdulillah dengan melihat masjid, disitulah saya senang. Ini ada rumah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai markas dakwah. Di sinilah saya akan membina. Nah, itu waktu saya masih bertugas di Madobak, Kecamatan Siberut Selatan. Kurang lebih dari tahun 2011 sampai mendekati tahun 2014. Ya. Di Desa Madobak itu, di Siberut Selatan ini luas. Banyak masjid, banyak juga dusun-dusun. Di Siberut itu luas. Jadi memang macam-macam pembagiannya. Ada koordinasi, di situ ada KUA setempat yang menempatkan. Sebelum sampai kita sebagai dai, ya menyerahkanlah surat-surat dari Dewan Dakwah di kecamatan, di desa, kelompok pemuda, di Polres, dan di KUA setempat, bahwa kita memang untuk berdakwah dan melaksanakan program dakwah dan pembinaan di masjid untuk generasi muda, untuk bapak, ibu-ibu, dan para mu'alaf. Dan itu memang titik saya ketika itu memang hanya satu tempat, yaitu di Madobak, Siberut Selatan. Alhamdulillah, yang membuat saya senang ketika betah di medan dakwah adalah banyaknya orang masuk Islam. Ini yang Masya Allah, yang kita terus membina para mu'alaf karena banyaknya orang masuk Islam. Nah, ini terjadi hampir setiap bulan ya, kalau kita berada di tempat. Dan juga memang orang-orang yang kita bina itu memang haus namanya pendidikan. Karena di Mentawai, kalau kita berbicara Mentawai, hampir seluruhnya kurang. Dari segi sinyalnya nggak ada, ya, transportasinya juga enggak. Jadi kalau kita mau, apalagi sekarang udah WA, dulu belum ada. Kita nggak kenal yang namanya WA dan lain sebagainya. Untuk mengirim laporan itu sulit. Memang mau ke kecamatan atau mengambil barang aja, belanja itu sulit, jauh. Membutuhkan transportasi tertentu untuk sampai ke kecamatan. Seiring berkembangnya zaman, kalau sekarang 2022, alhamdulillah hampir seluruh dusun dan kampung itu sudah maju, sudah ada 4G, sudah ada WiFi, jalan pun udah bisa untuk akses ke sana. Sinyal pun mudah, alhamdulillah. Ketika waktu zaman saya masih belum ada. Ya, untuk titik dari 2011 sampai 2014 itu saya di Madobak membina muslim kita di sana, kurang lebih sekitar 30 kakak. Hampir setiap hari, cuman memang saya mengambil anak-anak yang masih kecil untuk bantu saya bersih-bersih masjid, azan, ya. Terus saya beri hafalan untuk 30 juz. Yang sekarang kalau sekarang ini mereka udah banyak yang udah kuliah, bahkan udah ada S2, bahkan udah yang menikah. Yang sekarang alhamdulillah sudah pada sekolah semua. Itu semua melalui para dai yang awalnya dibina S2, S1 ya, Ustaz. Apa Ustaz? Ya. Jadi itu tadi yang sudah S2, yang S1 itu semuanya Masya Allah setelah dibina ya Ustaz ya. Iya, udah ya di Malaysia deh sekarang. Ya, itu hasil dari didikan kita, maksudnya belum seberapa lah. Itulah yang kita mampu untuk mendidik. Jadi sebenarnya kan setelah itu ada peristiwa juga, banyak terjadi peristiwa-peristiwa seperti kita kalau jenazah ya, penguburan jenazah ini, orang nih banyak yang heran melihat cara Islam ini. Makanya dari mengkafani, memandikan, sholat itu hadir semua di mereka melihat kita di masjid, seluruh orang non muslim itu, nih ngapain orang kok disolatkan dan macam-macam. Makanya ketika proses kita menguburkan kan, kita waktu itu belum ada tanah milik pekuburan Islam. Jadi saya bilang sama kepala mu'alaf, ini saya izin Pak mau kuburkan secara Islami. Ini arahnya nih menendang arah kiblat. Saya mau jenazah kami ini harus sesuai dengan arah kiblat. Mereka nggak mau, diambilnya parang, harus seperti ini katanya. Agak keras juga lah kepala desa ya. Alhamdulillah proses jenazah berlangsung hanya pekuburan aja ya, seperti itu. Ya pernah juga anak-anak ini pada nakal semua. Nakal dalam artian murid ini mutar kaset nababan di masjid, agak suara keras. Itu terdengar sama kepala dusun, sama kepala desa yang notabene mereka beragama Kristen Katolik. Ya agak marah dia. Datanglah orang pemuda yang bawa senapang angin ke saya, ke rumah. Waktu itu rumah Dewan Dakwah sudah dibuat. Jadi kata saya, Pak, santai Pak, ini
kaset dan lain sebagainya bukan dari saya, mungkin anak-anak yang salah mutar. Jadi udah menodong ke saya santai. Kebetulan waktu itu iman lagi naik. Jadi orang ini memang mau bunuh kita. Ya alhamdulillah dengan kita ngobrol komunikasi dengan baik, apalagi anak komunikasi ya. Anak komunikasi alhamdulillah Bapak itu santai juga dia. Kata saya kalau Bapak memang mau melihat datanya langsung ke orangnya, karena kita tidak ada menyuruh anak-anak mutar, mungkin mereka lagi main-main di masjid dan lain sebagainya, kata saya seperti itu. Ya itulah, karena di sana itu persatuan dan kesatuan masih kuat, para pemudanya juga dan para pendatang sana. Jadi kita kan kalau untuk menyalakan listrik ini, kalau kegiatan dakwah kita kan, kalau azan dan lain sebagainya kan di sana belum ada listrik. Jadi kita patungan ngisi apa minyak solar ya. Ya, jadi memang kegiatannya itu kalau penerangan maghrib, isya dan subuh saja. Nah, kalau untuk zuhur dan asar itu pakai suara biasa untuk anak-anak yang azan seperti itu. Ya, untuk kegiatan Bapak kita adakan di hari Jumat untuk ibu-ibu di pagi hari. Nah, dan ada juga kunjungan untuk ke rumah-rumah bagi para mu'alaf atau lagi ada permasalahan. Seperti itu. Bagaimana apa namanya tuh kan tadinya orang-orang tuh pada bingung kan, ini sedang apa nih saat mengurus jenazah. Untuk saat ini bagaimana, apakah masyarakat sudah bisa mandiri apabila nanti seandainya ada orang meninggal dunia, apakah mereka sudah terbina untuk bagaimana ketika ada orang meninggal, cara mengurusinya gitu kan? Oh, kalau sekarang alhamdulillah dengan kemajuan zaman sekarang sudah tentu bukan permasalahan, bukan seperti permasalahan saya lagi yang dihadapi. Insya Allah udah masjid juga udah pada banyak, musola udah banyak juga dibikin, bahkan listrik juga ya, sinyal, bahkan termasuk tempat kuburan mungkin udah ada yang dibuat ya, sudah dipisah-pisah. Nah, sudah nggak ada lagi seperti dulu. Kalau seperti dulu memang mereka main parang kan, kita hadapi aja dengan senyuman. Alhamdulillah itu, bahkan orang yang termasuk yang bagian mu'alaf pun heran juga melihat tingkah laku ya. Mungkin tantangan lah bagi kita yang mungkin masih awal-awal kan, saya juga belum tahu apa-apa kan. Oh seperti ini ternyata kriteria orang di sana kan, di hulu. Ya seperti itu Ustaz Fadli. Masya Allah. Mungkin inilah salah satu kenapa yang tadi Ustaz Mahmud sampaikan, setiap tahunnya bahkan di dalam setiap bulan ada saja yang masuk Islam, karena dari Dewan Dakwah Islam Indonesia ini selalu tidak membalas masyarakat apabila mereka yang bersikap tidak baik dibalas dengan senyuman, dibalas dengan kebaikan. Itulah Islam, di mana ternyata mereka memasuki Islam itu karena akhlaknya, ya, melalui para dai-dai, ya Masya Allah. Yang mudah-mudahan terus istiqomah dan terus kita siarkan Islam ini ya dengan akhlaknya melalui para akhlak dai-dai insyaallah taala, sehingga akan semakin bertambah banyak kaum muslimin khususnya di Mentawai. Nah, ngomong-ngomong Ustaz, kita juga pengen tahu saat Ustaz di Mentawai itu kondisi ekonomi dan spiritual masyarakat di sana itu awalnya seperti apa Ustaz pertama kali untuk berdakwah di sana? Kalau dari segi kondisi memang di sana kotor ya, banyak. Bahkan murid saya pernah bilang, Ustadz sebenarnya ini 6 bulan saya di sana, 6 bulan pembinaan rutin. Sebenarnya kalau kami nggak ada lauk, Ustadz, kami memang ke kandang babi. Kami punya peternakan babi masing-masing katanya. Itu mau muslim maupun orang kafir. Langsung kaget saya, oh seperti ini ternyata ya. Nah, jadi makan babi itu biasa bagi mereka. Bahkan mereka punya peternakan tersendiri. Baik yang muslim maupun muslim. Mereka tidak muslim ya, mereka muslim ya, Ustaz ya. Yang muslim juga masih. Ya, itu memang tugas sampai sekarang pun saya pernah komunikasi pun masih itu yang sulit untuk ditinggalkan. Memang itu PR kita bersama. Kalau dari segi ekonomi mereka para petani ya. Kalau di tempat saya itu petani dan ada juga yang kerjaannya sebagai guide bule. Makanya ada yang mereka pergi Perancis, udah pernah ke Belanda, udah pernah ke Inggris, guide bule, mereka bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kalau ada turis-turis asing yang datang dari Amerika atau dari Kanada, mereka yang ini apa? Yang pendampingnya. Karena orang-orang tuh suka pergi ke hutan. Nah, yang dari Eropa, yang dari mana tuh
yang dari Australia pergi ke hutan untuk meneliti tentang mentawai. Itu biasa dari kampus kesehatan, pernah saya ngobrol dari kampus apa bagian-bagian ini arsitektur dan lain sebagainya, bagian apa hutan itu banyak yang meneliti tentang mentawai. Mereka terkadang tidur di hutan, yang anak mahasiswa-mahasiswi yang pergi ke sana. Mereka memang rata-rata para mu'alaf kita ini fakir dan miskin, yaitu mereka, tapi makanan pokok di sana sagu nggak pernah habis, itu mungkin ya. Karena sagu nggak pernah habis, walaupun mereka miskin dan tak punya apa-apa, mereka tetap bisa makan. Nah, seperti itu. Makanya terkadang sampai kini kalau kita mendidik orang-orang tuh, misalnya kan dari Dewan Dakwah bikin bantuan nih, bantu kan, Ustadz katanya, bisa nggak Ustadz kami diberikan apa modal usaha supaya bisa apa mengelola pisang kan, sagu, terus jualan dan lain sebagainya. Yaitu kalau untuk di bidang ini kan saya memang kurang. Kalau dai-dai lain kan bisa kayak nanam, saya kurang tuh. Saya hanya pembinaan dan apa mengajarkan aja lah, menemani para saudara kita yang ada di pulau sana. Kalau untuk bercocok tanam dan lain sebagainya saya kurang. Paling-paling ya cuman menemani aja. Seperti itu, Sir Fadli. Kalau untuk ekonomi. Ya, baik. Jadi para kaum muslimin, para donatur, ya sahabat-sahabat Asas Dewan Dakwah Islam Indonesia, lihatlah ya kondisi umat Islam yang ada di Mentawai, bahkan mereka saja saking awam ya, sebelum datang para dai-dai mereka masih mengkonsumsi babi, dan kita tentunya tidak ingin ya ini terus berlangsung. Maka kita perlu dai ya yang membina mereka, yang memberikan solusi sehingga mereka bisa berislam secara kafah gitu kan. Sehingga kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga dukungan dari kaum muslimin ya, para donatur, sahabat-sahabat Asas Dewan Dakwah yang bisa berpartisipasi ya, andil. Karena kita tahu bahwa setiap dai-dai yang mereka ditugaskan di pedalaman ini, mereka dibekali ya, semua dibekali ya, yang sudah berkeluarga. Dan alhamdulillah ini Ustaz Mahmud sudah berkeluarga ya, Ustaz Mahmud ya. Alhamdulillah 2000 nggak lama saya memang langsung menikah, kalau nggak salah 2011 ya. Anak saya yang pertama tuh kelahiran 2012 bulan September, berarti saya 2011 menikah. Oh, Masya Allah. Dari berapa menikah? Ya, 2011 bulan 11 kalau nggak salah Ustaz Fadli. Nggak tahan saya harus ada kekuatan. Kalau sendiri nanti KO nanti, makanya harus ada teman. Nah, karena istri juga dai yang ngajar juga anak-anak yang mengaji setiap maghrib itu, istri juga ngajar. Kita dibantu juga para pendatang, para guru di sana kan, karena kegiatan dakwah setiap hari kan, setiap hari setelah maghrib, belum lagi subuh. Setelah subuh itu kita ya baca Al-Quran sedikit, terus pembacaan hadis kan. Alhamdulillah. Memang nggak bisa kita berjuang sendiri, dari ormas-ormas yang lain juga, kawan-kawan yang lainnya seperti itu. Tapi memang melihat para mu'alaf ini memang bikin kita semangat terus untuk mendidik. Apalagi dengan perilaku mereka yang Masya Allah. Bang, harus kita terus bina. Ustaz Fadli, peran keluarga itu sangat penting. Keluarga lah yang menguatkan, sehingga bisa betah. Betul. Jadi Ustaz baru dikaruniai berapa anak kan, Taufan? Saya alhamdulillah Sudah berapa anak Ustaz Mahmud? sudah 2 anak saya. 9 tahun nunggu, para pejuang alhamdulillah lahir, Allah berikan anak laki-laki. Barakallahu fikum. 6 bulan umurnya, yang anak yang kedua ini umur 6 bulan. Luar biasa nih, Masya Allah ya. Beliau membawa keluarganya ya untuk berdakwah. Beliau semata-mata berkeluarga bukan hanya dari sisi cinta semata, karena kita pasti semua dibekali rasa cinta kepada lawan jenis yang kemudian menjadi pendamping kita. Tapi Ustaz Mahmud di sini melihat ada tujuan besar juga, yaitu didampingi lalu membersamai beliau dan sama-sama membina. Ya Masya Allah, karena kita tahu juga bahwa di sana juga ada kaum muslimin yang dari ibu-ibu gitu kan, anak-anak muda yang memang perlu seorang ustazah
dakwah yang terbaik ya dalam berdakwah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya beliau didampingi oleh Khadijah radhiyallahu taala anha ya mendukung kegiatan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah memudahkan juga dakwahnya Ustaz Mahmud bersama keluarga, amin ya robbal alamin. Dan insya Allah nanti anak-anaknya Ustaz Mahmud yang akan melanjutkan dakwah Ustaz Mahmud ya, begitu begitu ya Ustaz ya. Amin. Allah taala barakallahu fiik. Baik Ustaz. Nah, ini kan kita sudah masuk di bulan Ramadan nih Ustaz. Kami juga pengen tahu Ustaz, di bulan Ramadan ini seperti apa sih kegiatan dakwah Ustaz Mahmud di Mentawai? Oke. Kalau di bulan Ramadan ini seperti biasa, kita setelah sholat tarawih ada kultum. Cuman bedanya kalau tarawih itu saya suruh anak-anak binaan kami yang imam. Khusus di malam 21, 23 itu kita sholatnya 23 rakaat. Agar mereka mengulangi hafalannya. Terus juga ada kegiatan untuk 10 hari i'tikaf. Subuh, kegiatan subuh itu yang paling penting ya. Itu berkahnya sungguh sangat ini. Yaitu gantian yang ceramah. Nah, pembacaan hadis ya, Al-Quran. Terus sesudah sholat tarawih kita juga ada tadarusan, menghatamkan sampai 30 juz. Maksudnya itu ya satu malam kalau bisa dapat 1 juz atau 2 juz kan untuk anak-anak, maksudnya giliran, enggak 5 orang sampai 10 orang. Nah, baru kita ngobrol-ngobrol santai sambil makan minum, bicara masalah agama kan. Nah, terkadang malam-malam itu juga bisa kita kunjungan kalau ada orang yang ini. Ya seperti itu Ustaz Fadli. Alhamdulillah sampai sekarang kalau saya masih ini dibikin jadwal tuh setiap masjid yang ada. Nah, terkadang intinya kalau saya sudah tinggal di masjid, anak-anak tuh udah bisa semua. Kecuali khutbah Jumat. Nah, kalau khutbah Jumat mereka memang belum mau maju kan, apalagi pengurus masjidnya nggak mau maju. Makanya kalau untuk khutbah Jumat memang ustaz-ustaz setempat yang di rolling. Kecuali ustaz-ustaznya pada ada urusan yang di luar ya, seperti itu. Nah, terkadang mencari generasi ini yang sulit. Alhamdulillah kalau untuk Ramadan kan banyak juga tuh anak-anak yang sekolah pulang. Jadi kita pun terbantukan juga. Kalau mau untuk mengkop semua kewalahan juga sih. Nah, kemarin itu ada juga Ustaz Misbah mengirim, ada alumni tahun 2001 Ustaz Zulkarnain kalau nggak salah. Kita taruh dia di Siberut Barat Daya, tempat yang sulit juga. Di Siberut Barat Daya, anak state. Saya dengar kabar katanya memang mau ditahan orang sana, mau dicarikan karena katanya Al-Qur'annya hebat nih. Jadi harus mau kami ikat Ustaz katanya. Wah, tapi belum saya ketemu lagi sama mungkin sibuk dia membina saudara-saudara kita di sana. Karena di Mentawai ini pulaunya itu banyak, kecil-kecil, dan juga untuk akses ke tempat yang lain pertama sinyal nggak ada, terus harus pakai bot atau pakai jalur laut. Nah itu yang agak ribet. Seperti Ustadz Agus Nadi di Sikakap. Kalau mau ke Sikakap, saya harus ke Padang dulu baru ke Sikakap. Mungkin udah sampai ke Sikakap naik lagi ke tempat yang lain kan, pakai bot atau pakai pompong lagi jauh lagi ke dalamnya. Begitu juga mau ke kabupatennya di Tepejat, ya jauh. Nah itu. Jadi waktu dulu pernah saya waktu bawa dakwah istri ke Simoi Lak-Lak. Simoi Lak-Lak ini jalannya agak curang. Banyak jurang, jembatannya itu antara hidup dan mati lah. Awal-awalnya saya nggak mau juga ke situ kan, tapi karena ada orang yang menyuruh, dan juga kebetulan waktu itu marak-maraknya orang-orang dipindahkan, termasuk saya dipindahkan juga. Tuh dakwahnya kita dari 2015 itu di Siberut Tengah, di pulau yang lain. Saya maunya yang pedalaman, kata saya. Saya pengen kunjungi saudara saya yang di Simoi Lak-Lak. Alhamdulillah di situ setiap Jumat juga itu masuk Islam terus tuh di Simoi Lak-Lak itu, di Siberut Tengah. Dulu masih belum ada masjid. Memang rumah aja, rumah panggung biasa, wuduknya pun di sungai. Ya mau ke sana itu jalannya sungguh sangat luar biasa. Lama-lama pun sudah terbiasa pula kan. Malahan asyik kita berdakwah di situ. Disitulah saya pernah jatuh sama istri itu. Motor saya nggak naik terus termundur ke bawah. Saya lupa ngompor ke gigi satu. Jadi terjatuh kita sama. Saya lihat istri udah terperongo kan. Alhamdulillah saya nggak jadi apa-apa. Jadi alhamdulillah tetap kita lanjutkan. Karena jalannya emang ngeri-ngeri sedap. Tapi disitulah mungkin vitamin para dai. Itu mungkin yang saya nggak lupakan juga sampai sekarang. Karena ibu-ibunya itu juga ikut sholat Jumat.
Setelah salat Jumat itulah saya mengajarkan mereka tata cara baca Al-Quran. Saya hubungi kawan-kawan, katanya sekarang sudah dibangun masjid. Ya dari aneka ragam lah, dari yayasan atau dari kepemerintahan yang bangun masjid. Sudah mantap lah kan, ustadznya sudah ada membina sana. Ya pembinaan awalnya memang kita dari Dewan Dakwah kan, memperkenalkan dan juga kita kunjungi, sehingga memang kunjungan ke rumah-rumah sebentar tuh sambil komunikasi itu sangat penting. Itu mungkin saran bagi saya untuk para teman-teman yang lainnya. Terima kasih Ustaz Fadli. Masya Allah. Ya, jadi ini luar biasa ya. Beliau ini bahkan untuk menuju tempat lain saja perjalanan itu tidak mudah. Ya, lagi-lagi ini adalah dakwah yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bukan hanya para dai. Ya, kalau misalkan para dai-dai ini yang dikirim oleh Dewan Dakwah, mereka siap dengan jiwa raga mereka. Lalu kalau kita sebagai kaum muslimin, apakah kita peduli dengan kegiatan dakwah ini? Ya, tentunya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin melihat siapa di antara kita yang bisa sama-sama berada di dalam jalan dakwah. Ya. Mudah-mudahan kita di sini bisa saling berbagi peran. Karena memang kita tahu bahwa punya orang-orang yang mungkin seperti kita ada di kota-kota besar, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Bekasi, atau mungkin ada yang tinggal di Bogor, mungkin di Jakartanya di tempat-tempat perkantoran seperti Tamrin City, atau ada yang tinggal di Pasar Minggu, atau ada yang kantornya di Tebet, ya dia berkantor di bawah AC, ruangan yang sejuk, tetapi mereka itu bisa pahalanya ada di Mentawai, pahala mereka itu bisa ada di Nusa Tenggara Timur, pahala mereka bisa ada di Maluku, di Pulau Buru, pahala mereka bisa ada di Alor, pahala mereka bisa ada di daerah-daerah Nusantara. Bagaimana bisa? Yaitu mereka yang berjihad di jalan Allah dengan masa mereka. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa sama-sama menjadi salah satu bagian dari perubahan, ya, di mana memang segala perubahan itu bermuasal dari dakwah, ya, sebagaimana para nabi membawa perubahan bagi manusia itu dengan dakwah. Nah, saat Mahmud, nih, kita juga pengen tahu nih, Ustaz Mahmud, berarti kan kalau dari kondisi mereka, apa mereka bisa dikatakan semuanya mustahik, Ustaz? Atau golongan yang memang berhak menerima zakat? Kalau dari segi kemu'alafan, memang ada yang baru-baru masuk Islam. Cuma memang ada yang sudah setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sejak lahir. Kalau dari segi kemu'alafan, mungkin kalau yang sudah lama mungkin nggak masuk ya. Tapi dari segi fakir miskinnya yang masuk. Dari segi fakir miskin ya. Kalau mungkin dari segi mu'alaf, memang ada banyak yang baru masuk Islam. Cuman yang sudah lama, 10 tahun, 20 tahun kan itu bukan mu'alaf lagi. Cuman asli Mentawai. Cuman mereka memang miskin dan fakir ya. Seperti itu Ustaz Fadli. Memang mustahil. Mereka jadi fakir miskin ya, tetapi kita juga tahu mendengarkan dari Ustaz Mahmud tadi bahwa itu hampir dalam setiap waktu, setiap bulan itu ada saja yang masuk Islam ya Ustaz ya, yang mereka itu juga jadi mu'alaf tentunya, dan mereka pun yang sudah lama memeluk Islam pun masih golongannya fakir dan miskin ya, dan mereka berhak untuk mendapatkan zakat karena mereka adalah mustahik ya, yang mana wajib kita membantu ya, membayarkan zakat oleh mereka. Dan insya Allah di Lasdas Dewan Dakwah Islam Indonesia ini kami menerima kaum muslimin, para donatur, sahabat-sahabat Lasdas Dewan Dakwah, bila ada yang ingin memberikan zakat fitrahnya ya, kami sangat membuka seluas-luasnya. Dan berikut video kami dari Lasdas Dewan Dakwah, yaitu zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Belum muncul videonya? Baik, sudah ada videonya Ustaz? Wah, Masya Allah, ini sudah ada yang mau bertanya, nanti kita kumpulkan ya
sesi tanya jawab akan nanti kita kolektifkan di setelah sesi terakhir tanya jawab bersama Ustadz Mahmud insyaallah taala. Gimana Pak Farisi? Sudah bisa ditayangkan videonya untuk zakat fitrah? Al Farisi? Baik, sambil tunggu videonya, Ustadz Mahmud boleh kita tanya lagi ya Ustadz Mahmud ya. Oh, lanjut. Silakan Ustaz Fadli. Baik. Pendekatannya Ustaz, pendekatan dakwah apa sih yang Ustadz Mahmud lakukan ke masyarakat agar dakwah kita ini diterima? Ya, karena kan memang salah satu tugas utama dakwah itu adalah menjadi perantara hidayah bagi masyarakat. Bagaimana Ustaz strategi dakwahnya? Pertama memang markas dakwah kita kan di masjid nih. Kalau kita kan di Dewan Dakwah Masjid, kampus dan juga pesantren. Kita kan masjid kalau yang ada di saya yang di pedalaman, di kepulauan. Di masjid itulah sebagai media seperti Jumat untuk Bapak atau kajian kalau saya kan untuk ibu-ibu kajiannya hari Ahad. Itu yang memang setelah pendekatan kita lewat masjid, komunikasi di situ atau ada pemberian bantuan dan arahan, media kita memang harus pergi ke rumah mereka. Minimal kita singgah sambil ngomong biasa, ngomong ringan, santai, komunikasi, nanya-nanya kabar. Ya kalau boleh saya santai bersama anaknya sambil ngomong masalah-masalah agama, kabar, sekolah dan lain sebagainya, itu juga sangat membantu. Atau menghampiri mereka ketika mereka bekerja. Intinya komunikasi dengan mereka dan juga ya kalau bisa kita bantu-bantu sedikit. Itulah mungkin awal dari mana kemarin tuh ada memang banyak lagi yang orang memang diberikan hidayah oleh Allah. Memang pendekatan ini kita selalu lakukan ke rumah mereka sambil ya kita memang ada bawa makanan sedikit sambil ngobrol dan juga ya itu kita bantu mereka sehingga itu sangat berarti sekali. Sehingga mereka ada kedekatan zahir dan batin kepada kita. Seperti itu. Karena memang kalau kita nih memang kan kalau untuk di kota-kota kan memang didatangi. Kalau memang untuk di desa memang kita yang harus mendatangi ya seperti itu. Kalau konteksnya di pedalaman ya di hulu memang kita harus mendatangi, harus ramah dan memang apapun yang mereka katakan dan apapun itu jangan kita balas dengan keburukan. Itulah insya Allah. Kalau boleh di rumah itu kita doa juga, baca Quran juga kita ajari kan. Itu akan mendapatkan keberkahan tuh di kampung masyarakat itu terasa sekali bagi saya kan. Dan juga ada memang tersendiri rasanya memang pergi ke rumah mereka, melihat mereka itu memang Masya Allah. Payahlah untuk kita bilang bagaimana mereka sangat butuh perhatian dan juga memang dengan itu ya mereka juga akan segan dan juga ya yang dulu rumahnya mungkin kotor bisa jadi bersih. Mereka pun ya bisa ini juga. Karena itu kan karena memang memalukan sebagian dari iman ya. Memang harus ada pendekatan seperti itu. Kalau untuk saya dari Ustaz Muhammad Fadli itu daripada sistem masjid yang kita lakukan setiap hari dari program sholat kan, program ini dan lain sebagainya, kita harus mendatangi ke rumah mereka. Ya seperti itu Ustaz Fadli. Ya. Luar biasa sekali ya. Nah, para sahabat Dewan Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para donatur, seluruh kaum muslimin, ya inilah ya dakwah para dai di pedalaman ya. Maka kita memang harus segera mengambil peran di dalam kegiatan dakwah ini, yang mana insya Allah Taala meskipun kita berada di kota, tetapi juga pahala kita bisa sampai di pedalaman ya, baik dari pedalaman Sabang sampai Merauke ya. Kenapa? Karena dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manja ada godian fi sabilillah faqad goza. Barang siapa yang membekali orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka pahalanya sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, maka tunggu apa lagi? Siapkan harta terbaik. Ya, karena harta yang kita infakkan di jalan Allah itu tidak akan berkurang. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasad sadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ya. Baik, ini video ya, bagaimana zakat fitrah
Nah, itu tadi video singkat tentang bagaimana pendistribusian zakat fitrah yang dititipkan oleh muslimin, para donatur, sahabat-sahabat Dewan Dakwah. Ternyata, Masya Allah ya, ada yang lebih membutuhkan. Ya, selain mereka tinggal di pedalaman, mereka adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mereka perlu dibantu. Ya. Sehingga mereka merasakan bagaimana ternyata Islam itu juga selain mengajarkan tentang keimanan, tetapi juga menjadi solusi. Solusi untuk bagaimana ketika mereka sedang kondisinya sangat sulit. Ya. Bahkan di hari raya, mereka ketika susah untuk makan sebagaimana kita makan ketupat dari Laskar Dewan Dakwah dengan mengirimkan beras ya dan sebagainya, mereka akhirnya bisa berhari raya sebagaimana orang-orang yang ada di kota mereka bisa sama-sama menikmati kebersamaan ya, bersama-sama makan bersama-sama ya dengan sebagaimana yang kita makan ya di kota-kota. Baik. Nah, Ustaz Mahmud, sekarang kita ingin ada beberapa pertanyaan nih dari para pendengar kita semuanya. Ustaz Mahmud, siapa Ustaz Mahmud ya? Oke, Ustaz Fadli silakan. Fadl. Baik. Pertanyaan yang pertama, Ustaz Mahmud, Ustaz izin bertanya, apakah di pedalaman itu banyak misionaris? Kalau kita kan sebagai umat Islam nih yang bertugas untuk menjaga akidah dan menjadi perantara hidayah adalah para dai-dai. Ada nggak di pedalaman sana misionaris atau orang-orang yang berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin? Silakan. Oh ya, kalau di tempat ini memang pusatnya ya, Roma, Vatikan, Prancis, Jerman memang pusatnya. Kalau di sebelah tengah itu Jerman, itu Kristen Protestan. Bahkan saya kalau di bot tuh saya yang membuang air, yang bagian biarawati yang juga kerjasama dalam membuang air di bot. Maksudnya itu ya sudah biasa itu berkomunikasi sama mereka, mereka juga berkomunikasi sama kita. Atau ajang dalam artian ajang siapa yang paling banyak mengambil program kan, nah, seperti itu. Cuman yang unggulnya mereka dari segi misionarisnya yang pembinaan mereka rata-rata itu sekolah-sekolah mereka seperti Yos ya. Pentakosta, Kristen aneka ragam Kristen di sini hampir semuanya ada, aneka ragam gereja di sini. Mereka itu kuat persatuannya dan pendidikannya pun anak-anaknya pun bagus kan dari segi adab dan akhlaknya. Mungkin itu yang patut menjadi PR bersama bagi kita. Kalau sekolah-sekolah kita banyak mungkin ya itu banyak perlu kita ini kan. Kalau mereka mungkin tersistem lebih baik lagi. Nah, memang dari segi yang kalau dari segi misionaris itu aktif sekali, bahkan sempat juga saya diberikan surat ya, ketika saya berdakwah di desa Muntai, karena kan lagi-lagi semangatnya orang juga masuk Islam ketika itu. Mereka bagikan, ya menurut kepercayaan mereka Injil lah, tapi kita nggak balas. Nah, mereka mainnya pakai surat kaleng, ya seperti itu. Mereka paling marah apabila banyaknya orang masuk Islam itu. Tapi tetap kita dekati sama pendetanya, sama apanya, tetap kita komunikasi. Setelah kita komunikasi mereka akan baik juga, nampak aja di luar. Tapi kalau banyak orang-orang mereka yang masuk Islam seolah-olah jamaah mereka seolah diambil, sehingga efeknya disulitkan KTP KK mereka disulitkan ya seperti itu kalau untuk warga-warga yang di pedalaman. Karena rata-rata kalau untuk Mentawai kan kecamatannya kepala dusun sama kepala desanya kan orang non, ya itu terkadang disangkut pautkan dengan itu ya seperti itu Ustaz Fadli. Di sini termasuk paroki mereka banyak di sini kan. Iya. Memang di sini tempatnya untuk di Mentawai ini. Pernah menyewa kapal itu khusus untuk orang Kristen itu aja, untuk ke Mentawai. Program apa itu namanya? Ya, seperti itu.
kalau untuk di Kepulauan Mentawai, karena di sini kan kita hampir seluruh daerah kan juga ada para petugas ustadz yang dikirim seperti dai-dai Ramadan dan lain sebagainya kan. Mereka juga nggak mau kalah kalau ada surat pasal dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah debat atau apa mereka nggak berani kan. Nah, seperti itu. Subhanallah, tapi yang menjadi catatan kita ya, mereka itu kan kuat dari segi pendanaan ya. Maka saya ini melihatnya seperti ini, Ustaz Mahmud. Padahal mereka aja kan juga sama ya, berasal dari donatur-donatur di sana yang memang menitipkan ke gereja-gereja. Ya mereka saja dengan keyakinan mereka, padahal keyakinan ini mereka tahu, tapi mereka berani. Betul. Ya, mengeluarkan harta mereka untuk jalan agama mereka yang padahal jelas-jelas itu keyakinannya salah. Nah, kita agama kita benar, keyakinan kita benar, lalu mengapa masih kadang ada yang ragu gitu kan untuk beriman? Padahal kita beriman ini untuk menjadikan orang-orang itu masuk agama Islam yang memang itu adalah agama yang hak. Maka di sini menjadi pelajaran bagi seluruh para kaum muslimin, sahabat-sahabat para donatur. Kenapa mereka begitu yakin ya dengan berinfak ya, dengan mengeluarkan harta di jalan agama yang mereka yakini, yang kita tahu dalam perspektif kita itu adalah salah, tetapi mereka totalitas. Nah, apalagi kita yang sudah tahu bahwa agama kita ini benar, keyakinan kita ini benar, ya. Lalu kenapa kita ragu? Ya mudah-mudahan, insya Allah kita semakin yakin untuk berinfak ya harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk mereka para dai yang berada di pedalaman sana. Mereka siap untuk mendistribusikan bila ada harta-harta yang akan dititipkan oleh Lasbah, lalu akan nanti dikirimkan untuk zakat fitrahnya dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di sana, agar mereka juga merasa bahwa Islam ini juga selain memberikan vitamin batin, tetapi juga kita memperhatikan juga aspek-aspek seperti pangan, ya, kemudian sandang, ya, dan lain-lain. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz Mahmud. Ya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang mendasari ustadz-ustadz sehingga mau susah payah berdakwah di pedalaman? Kenapa Ustadz mau susah payah? Ya? Kan dakwah itu bisa di tempat yang enak, yang sejuk gitu kan, yang ada AC-AC-nya. Kenapa Ustadz mau sampai ditempatkan di pedalaman? Pertama memang ya itu pengaruh daripada orang yang masuk Islam itu sangat mempengaruhi kita. Sebenarnya saya pribadi, mungkin juga para dai yang lain ya. Saya fakir yang nggak tahu apa-apa, saya pun meramaikan aja lah di sini ini. Karena tinggal melanjutkan aja lah perjuangan kan. Jadi memang pertama itu yaitu gara-gara banyaknya orang masuk Islam perlu kita bina. Terus juga memang ada segi batin, segi rohani tersendiri yang terpuaskan. Karena memang setiap hari saya lewat gereja itu, saya baca la ilaha illallah terus tuh. Ya. Karena kalau dari segi mereka ini Kristen ini semangat sekali ada berdakwah tentang kekristenan mereka. Saya tanya pun anak-anak murid mereka yang SMK atau apa kan yakin kali dia. Sayang sekali dia sama biarawati sama pastornya itu. Mereka juga ada pembagian uang dan lain sebagainya, semangat sekali mereka bayar kan. Dan juga pembinaan mereka ini intensif yang mereka lakukan. Makanya kita kan itu salah satu bentuk juga saya semangat. Wah, ini maksudnya kita harus tetap istiqomah dalam dakwah ya. Karena memang kita ini yang sebenarnya harus semangat daripada itu. Tapi saya tidak menjauhi orang-orang yang non itu. Makanya disitulah mungkin terjadinya komunikasi kan. Dan mereka juga tetap istiqomah lah dengan keyakinan mereka. Tapi kalau bagian-bagian yang memang mu'alaf yang ini, alhamdulillah mereka kalau kita komunikasi dengan baik akan mau mereka atas hidayah Allah mau masuk ke agama kita, yaitu pertama. Kenapa saya lebih memilih pedalaman atau kepulauan? Ya itulah. Pertama memang karena niat dari awal memang tertanam pada diri saya, memang saya harus bisa lah membuat peradaban yang baik ya, peradaban yang memang ya sesuai dengan kemampuan saya ya, seperti itu. Dan juga saya mau orang-orang ini mengenal ya, dan juga ya ada kesenangan tersendiri yang sulit untuk ini kan, karena memang kita menghadapi tantangan yang lain ya. Kalau saya asli Kalimantan ya, saya di Pontianak, saya lahir di Pontianak, asal Kalimantan Barat, menghadapi
daerah-daerah hulu ini baru pertama kali. Saya nggak pernah ke daerah Dayak pun nggak pernah, daerah-daerah bahkan saya hanya sekeliling itu. Saya pesantren 6 tahun, lanjut ke saya pesantren 6 tahun di Pontianak, terus saya lanjut ke kuliah di Muhammad Nasir, Dewan Dakwah, sama-sama seperti kawan-kawan yang lain. Memang kita sempat goro-goro sama teman tuh, kita Islam kan seluruh dunia. Jadi kawan-kawan saya seperti Yasir dulu sempat goro-goro sama kawan-kawan. Jadi memang terkadang doa yang kita ucapkan dari kata-kata ini terkadang berpengaruh. Alhamdulillah kalau refreshing daripada itu Ustaz Fadli, kalau kita kan alhamdulillah kalau ini bisa kita pergi ke Padang sesekali, terus kita juga bisa ganti-gantian sama teman-teman. Memang untuk meninggalkan untuk pedalaman itu memang agak sulit. Jadi disitulah letak kebahagiaan yang Allah berikan mungkin. Ya, alhamdulillah lah saya berterima kasih kepada Dewan Dakwah Islam Indonesia sebagai bapak kami, kepada Lasnas yang terus membantu dari awal ya. Dulu itu banyak dulu dikirim sama Dewan Dakwah awal-awal 2011 itu. Sampai para mu'alaf nih bawa timbangan, tepung, beras. Kalau udah masalah pembagian paket nih, tanpa disuruh pun mereka udah aktif buat kelompok-kelompok masing-masing. Kalau seperti sapi, satu sapi itu ada seperti 6 grup masing-masing yang udah kompak. Jadi suka pula kita melihat bagaimana mereka kekompakan, pakai alat-alat kadarnya, hanya pakai daun pisang terus dibagikan ke tempat. Ya seperti itu Ustaz Fadli. Masya Allah, Taib Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Taib Ustaz. Nah ini terakhir Ustaz. Kira-kira mohon closing statement Ustaz, harapan dan harapan Ustaz ya kepada para kaum muslimin, sahabat-sahabat Lasnas, para donatur, dan bagaimana harapan dakwah ke depannya Ustaz. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Pertama memang istiqomah ya, kerja dakwah ini kerja setiap hari ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum lagi kegiatan Jumat dan lain sebagainya, memang dituntut kita setiap hari. Dan kerja dakwah pun nggak bisa sendiri, harus terorganisir, harus tersistem dengan baik, harus merangkul semua lapisan masyarakat, aparat kepemerintahan, semua institusi masyarakat. Yang memang kita memang tidak bisa bergerak sendiri, pasti kewalahan. Dan kita pun hanya meneruskan saja dari para ulama. Peran doa dari para donatur itu sangat berpengaruh sekali. Para ulama, orang tua kita, orang tua saya juga mungkin, para bapak Dewan Dakwah dan para ulama seluruh dunia lah. Memang itu yang menguatkan memang. Memang alhamdulillah saya kalau untuk ini istiqomah dalam berdakwah. Kalau memang kita sudah tidak betah di sebuah tempat, bisa sistem estafet. Nah, karena kita kan tentu ada planning, mungkin ada yang mau menikah, ada mungkin perlu juga kan untuk hijrah kan juga ada ya, perintah dari Rasulullah SAW. Istiqomah dalam sebuah dakwah, program itu sangat penting. Itu akan menjadi modal utama bagi kita untuk menyebarkan agama Islam agar bisa menyeluruh rahmatan lil alamin. Dan itu alhamdulillah kami dulu juga berpengaruh ya dengan dosen-dosen Dewan Dakwah, itu juga berpengaruh bagi saya mungkin yang dulu mungkin udah banyak yang meninggal seperti Pak Misbah Malim, Muzain Abdul Wahab ya, Ustaz Muhammad Alwi dan macam-macam itu juga yang Masya Allah termasuk dari asrama dulu ya, ada Pak dan sebagainya, Ustaz Imam Zamroji ya, yang sejarah-sejarah itu sangat mempengaruhi. Dan untuk seorang dai untuk menambah keistiqomahan terus membaca buku, membaca lapangan juga, terus berguru, terus meningkatkan itu semua lagi dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mensalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga memang kita pandang orang lain itu dengan pandangan penuh kasih sayang, siapapun dia, mau ahli maksiat, mau dia orang yang bejat, apalagi orang-orang Islam ya, apalagi para ulama, itu pandangan kasih sayang itu sangat penting sekali. Insyaallah itu juga akan membuat hati kita semakin baik agar kita bisa berdakwah dimanapun ya. Karena memang kalau menurut saya sekarang mungkin karena Allah yang membetahkan saya, dimanapun alhamdulillah terasa kita memang di surganya Allah. Nah, makanya oleh karena itu memang kita memang memantapkan niat itu, apalagi dalam konteks dunia yang selalu berubah sekarang, banyak sekali beraneka ragam permasalahan, memang jalur solusinya memang dakwah pendidikan, yang memang kita mengambil peran masing-masing sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Ustaz Fadli pada semua kawan-kawan dan semua donatur dan semua masyarakat. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah,
kita sudah sama-sama mendengarkan seluruh kisah pedalaman ya Ustadz Mahmud selama beliau berdakwah di Mentawai, dan beliau juga sudah menyampaikan closing statement, dan juga tadi juga dari Lasnas sudah menyampaikan sudah menayangkan ya video tentang bagaimana pentingnya ya infak dari muhsinin serta bukti bahwa pendistribusian zakat yang kita dapatkan dari para muhsinin itu sudah alhamdulillah sampai di tangan para kaum muslimin yang ada di pedalaman sana. Baik. Demikian Ustaz Mahmud, jazakumullah khairan atas waktunya. Insyaallah Ustaz kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Dan saya sebagai pembawa acara Muhammad Fadli mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kekurangan itu datang dari kami pribadi, dan benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fadli, dari mana Ustaz Fadli? Ya, sama-sama Ustaz Mahmud. Fi amanillah Ustaz. Oh, dari STIP juga? Ya, Anak mahasiswa? saya dari STID Muhammad Nasir. Alumni satu angkatan juga sama ini Ustaz. Siapa ya? Saya satu angkatan sama Ustaz Marianto. Bukan, Ustaz Marianto di bawah saya. Saya satu angkatan sama ini apa? Kalau sama Ustaz Agus Nadi sebenarnya wisudanya sama, kita bareng sama Ustaz Agus Nadi. Ustaz Agus Nadi ya. Ya, wisudanya bareng gitu kan. Sebenarnya ya seangkatan mungkin sama Ustaz Saiful Umar dari Lampung, kemudian dengan Ustaz siapa namanya tuh? Ustaz Alfian ya, Alfian Mutakin. Aktif di mana sekarang Ustaz Fadli? Alhamdulillah sekarang domisili di Cilengsi. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Berkah semua keluarga ya. Amin insyaallah. Jam berapa buka di sana? Di sini 6:30. Oh, masya Allah. Ana masih jam 17.20 nih. Antum buka dulu, Sat. Ya, Udah buka maksudnya kita di sini jamnya sama, bukanya aja yang beda. Kita di sini di Mentawai bukanya jam 6. Jadi antum berbuka 28 atau 30-an. Jam 6:30. Wah, subhanallah. Iya. Berarti subuhnya jam berapa? Jam 5 mungkin ya? Jam 5 lewat 5, jam 5 lewat 10. Oh, subuhnya tuh ya. Ya, jam 5 tepat. Insyaallah. Baik. Barakallahu fiik ya. Ini udah habis acara ya? Sudah habis acaranya, yuk. Tim Lasnas. Baik, Masya Allah nih anak pamit ya. Barakallahu fikum jami'an insyaallah. Sampai jumpa kembali ya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak jamaah dimanapun berada untuk berkontribusi mensupport program-program Ramadan secara khusus yang diselenggarakan oleh Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah Indonesia, pengadaan paket untuk guru mengaji di suku terasing pedalaman, serta program-program dakwah lainnya yang diselenggarakan oleh Lasnas Dewan Dakwah Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Lasnas Dewan Dakwah Indonesia mensupport dakwah pedalaman yang jarang diperhatikan, diberikan Allah kekuatan zahir dan batin, berkah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para muhsinin dimuliakan Allah. Alhamdulillah saat ini kita berada di kampung binaan Lasnas Dewan Dakwah di Kampung Mu'allaf Oslain Semauk Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah salah satu mata pencaharian masyarakat di sini adalah rumput laut. Namun qadarullah selama 1 tahun ini masyarakat mengalami gagal panen diakibatkan hama. Belum lagi ditambah dengan angin seroja yang menimpa masyarakat NTT yang menghancurkan semua yang ada di masyarakat Oslain ini. Untuk itu kami mengajak kepada para muhsinin untuk menyalurkan zakat fitrahnya di Kampung Mu'allaf Oslain, Nusa Tenggara Timur ini. Semoga menjadi sebuah kebahagiaan buat masyarakat di sini.